Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan logika dan intuisi dari pinggiran di pegunungan, kembali bersama Serbunius dari Bila Esok Libat Channel. Sahabat kawan karib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Pak Ijo ingin menyampaikan sebuah audio di mana dalam sebuah diskusi ketika ada pihak yang membahas atau menanyakan atau mempertanyakan tentang dongeng-dongeng halu dan kurofat-kurofat yang banyak disampaikan oleh para habaib Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya. Ternyata ada sebuah hujah atau sebuah bantahan yang disampaikan katakan oleh seorang sahabat, seorang habib dari Ba'alawi mengenai hal tersebut. Sahabat kawan karib, apakah dari apa yang menjadi bantahan atau hujah dari Habib Ba'alawi ini kemudian akan dapat kita jadikan sebagai parameter, sebagai standarisasi, atau sebagai ukuran bahwa sebenarnya pemahaman dan keilmuan para habaib Ba'alawi apakah memang betul-betul sebatas itu atau sebatas yang akan nanti kita perdengarkan atau kita dengarkan bersama-sama. Berikut adalah hujah atau bantahan dari seorang Habib Ba'alawi terhadap pertanyaan mengenai kurofat atau dongeng halu yang diceramahkan atau disampaikan oleh para habaib Ba'alawi. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Beliau adalah seorang Habib Ba'alawi tentang kurofat dan halu. Kurofat itu adalah cerita yang ditambahi dengan kebohongan, dengan kedustaan, atau yang melebih-lebihkan cerita. Itu disebut dengan halu ataupun kurofat. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan batu, mampu ngobrol dengan pepohonan, bahkan dengan setiap binatang beliau mampu. Dengan kijang beliau mampu berbicara, dengan biawak beliau mampu berbicara, dengan kayu beliau mampu berbicara, bahkan kayu menangis di hadapan beliau. Beliau mampu berbicara dengan para binatang. Beliau mampu mengeluarkan air dari selah jemarinya. Beliau mampu menghidangkan makanan sepotong roti cukup untuk 6.000 orang. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mampu membelah rembulan. Rembulan dibelah dua oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mampu naik ke langit satu, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh dengan hitungan detik. Tidak menghitung waktu dengan ribuan tahun ataupun sampai jutaan tahun. Sementara kalau hitungan logika dari alam dunia ke langit itu membutuhkan waktu sekitar 500 tahun. Langit satu ke langit dua 500 tahun. Sementara Nabi Muhammad SAW melewati 10 dimensi. Kurang lebih perjalanan Nabi selewat saja 5.000 tahun. 500.000 kita dikali 10 berarti sekian dah. Udah nggak tahu ratusan tahun dah. Ya, bolak-balik tuh. Udah intinya udah ribuan tahun dah.
perjalanan itu, tetapi Nabi mampu melakukan perjalanan tersebut dengan hitungan detik. Ya, Nabi ceritakan kepada umatnya bahwa saya habis melaksanakan perjalanan yang sekian detik itu. Apakah itu dikatakan khurafat? Apakah itu dikatakan halu? Ya, sementara orang banyak mengatakan di saat itu khurafat, halu, cerita ditambahi dengan kedustaan. Banyak orang yang tidak percaya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad adalah mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah amrun khariqul ada. Nah, demikian sahabat kawan karib, hujah atau bantahan yang disampaikan oleh seorang habaib dari Ba'alawi ketika menjawab tentang pertanyaan bagaimana dengan khurafat-khurafat yang disampaikan oleh para habaib dalam ceramahnya. Dan sepertinya habaib Ba'alawi ini belum bisa membedakan, atau barangkali keilmuannya memang belum sampai, sehingga habaib dari Ba'alawi ini belum dapat membedakan mana khurafat, mana mukjizat, mana karomah, dan mana maunah. Begini Beb, kalau mendengarkan audio yang antum sampaikan, antum juga perlu kami kasih pemahaman bahwa yang namanya mukjizat itu adalah suatu kelebihan, suatu keajaiban yang Allah anugerahkan hanya kepada para rasul dan para nabi, dan khususnya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak ada satupun, ingat ya, tidak ada satupun yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia, khususnya bagi manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki akidah tauhid. Kemudian agar antum lebih paham lagi, dari setiap mukjizat yang diberikan atau yang dialami oleh Rasulullah, semuanya bukan dongeng, tapi semuanya dapat dibuktikan, dan semua mukjizat dari Rasulullah termaktub di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah ataupun hadis-hadis sahih. Jadi ada dalilnya, ada riwayat sahihnya yang tentunya memiliki sanad yang tervalidasi. Jadi bukan hanya sekedar dongeng ngalor ngidul yang nggak ada sanadnya, nggak ada riwayatnya, seperti halnya khurafat-khurafat yang disampaikan oleh para habaib, ya habaib dari Ba'alawi dalam kajian-kajian. Jadi sangat beda sekali khurafat dengan mukjizatnya para rasul atau para nabi. Terlebih yang menarik sekali, alhamdulillah, antum menyampaikan tentang Mi'raj dari Rasulullah dengan hitungan waktu sekian detik, sekian menit, sekian hari, sekian puluh tahun. Tentunya antum tahu bahwa Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW hanya sekali dalam seumur hidupnya, hanya satu kali. Itu pun mengendarai buraq, itu pun didampingi oleh malaikat Jibril, hanya satu kali. Terus sekarang pertanyaan daripada kami dan banyak pihak, bagaimana dengan dongeng halu atau khurafat yang disampaikan oleh banyak habaib Ba'alawi dalam kajiannya tentang nenek moyang antum, tentang datuk kebanggaan antum, itu Al-Fatih Al-Muqaddam atau Fakih Al-Muqaddam yang disampaikan Mi'raj, sekali lagi ya, biasa Mi'raj 70 kali dalam sehari, biar antum jelas bahwa dikatakan Fakih Al-Muqaddam
mi'raj 70 kali dalam satu hari. Wow, apakah itu mukjizat yang disamakan dengan mukjizatnya para rasul? Ataukah itu khurafat? Kalau antum kurang yakin, banyak penjelasan tentang hantu atau kisah itu. Ini bukan karang mengarang, tapi itu semata-mata memang sering disebutkan. Bisa antum dapatkan di sosial media. Jika antum tidak tahu hal ini, maklum, berarti antum tidak up to date. Ini yang pertama. Jadi harus ditekankan kembali bahwa mukjizat para rasul itu termaktub di dalam Al-Quran, seperti halnya membelah bulan. Itu seluruh umat muslim banyak yang sudah tahu. Kalaupun tidak termaktub dalam Al-Quran, akan dijelaskan dalam riwayat, dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang sahih, ada sanadnya. Dan setiap mukjizat Rasulullah dapat diterima oleh akal sehat seorang muslim yang beriman, bertakwa, dan berakidah tauhid. Ini mengenai mukjizat. Kemudian audio berikutnya teman-teman. Jadi yang namanya mukjizat itu adalah amrun khariqul ada, satu kebiasaan yang keluar daripada adat kebiasaan. Ini bisa terjadi kepada siapa aja, kepada nabi yang dikatakan dengan mukjizat amrun khariqul ada. Bisa terjadi lagi kepada para wali yang dikatakan dengan keramat ataupun karomah amrun khariqul ada. Atau bisa terjadi lagi kepada para ulama yang dikatakan ma'unah, atau artinya sama, amrun khariqul ada, satu perkara yang keluar daripada adat kebiasaan. Nah, ketika ada manusia yang tidak biasa, yang tidak terima, yang tidak bisa keterima oleh logika, jangan dulu dikatakan khurafat ataupun halu. Lihat siapa yang bicara. Kalau nabi, kalau para wali, kalau para ulama, mungkin saja ini karomah yang terjadi kepada mereka, mungkin saja maunah yang terjadi kepada mereka. Kalau terjadinya kepada tukang tempe, tukang maksiat yang tidak pernah sujud, kadang lagi sujud lupa sama Allah, ya bolehlah kita mengatakan seperti itu. Maka ya Allah, ya Rabb, ya apa-apa kita mengetahui tentang khurafat, mengetahui tentang halu, tetapi jangan sampai sembarang kita menempelkan kata halu dan khurafat. Insya Allah dimana kita tidak sembarang menempelkan kalimat tersebut, kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun Allah tidak akan banyak menuntut kepada setiap orang, semua orang bebas untuk melakukan apa-apa di alam dunia. Tidak ada larangan bagi Allah, karena suatu saat nanti setiap manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah, betul sekali apa yang antum sampaikan, Bi. Hanya sepertinya antum juga kurang paham antara mukjizat, karomah, maunah, dan tentunya khurafat sangat jauh berbeda. Kalau mukjizat miliknya para rasul dan nabi, sedangkan kalau karomah Allah berikan kepada waliullah. Dan yang tahu seorang itu adalah waliullah adalah Allah sendiri. Dan yang namanya karomah itu adalah hal yang tidak terduga-duga, meskipun kadang dapat disaksikan oleh manusia biasa. Dan karomah itu tidak bisa diulang dengan sengaja atau sengaja dipertunjukkan, karena apabila dapat diulang dengan sengaja, dapat dipertontonkan atau dipertunjukkan, itu namanya sihir. Beb. Jadi bisa kan membedakan mana karomah, mana sihir. Begitupun dengan maunah. Maunah pun sesuatu yang tidak terduga-duga, bukan dengan sengaja ditunjukkan,
dipamerkan atau ditampilkan, itu sama juga namanya sihir. Dan antum juga benar, khurafat itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah hal-hal, kisah-kisah yang diceritakan atau disampaikan oleh para habaib ba'al yang sangat banyak itu merupakan karomah? Riwayatnya dari mana? Siapa yang menyaksikan? Termaktub dalam kitab apa? Seperti misalnya dapat menurunkan rantai emas dari langit, dapat membelah dirinya menjadi dua, yang satu menemui tamu atau ngobrol dengan tamu, yang satu melaksanakan sholat di kamar. Berarti sama dengan wildo. Sama dengan wildo, tahu kan yang wildo yang terkenal itu. Kemudian kalau mi'raj 70 kali dalam satu hari, apakah itu khurafat ataukah itu maonah? Dan kemudian lagi ada nenek moyangnya, kakeknya dari habaib ba'alawi. Nanti banyak rekamannya bisa ditampilkan. Selama 33 tahun tidak pernah menyandarkan tubuhnya pada apapun. Entah bagaimana tidurnya, entah bagaimana lain-lainnya, karena tidak pernah menyandarkan tubuhnya kepada apapun selama 33 tahun. Ada lagi yang dapat menuliskan surat referensi agar tidak mendapatkan pertanyaan dari mungkar dan nakir. Wah, pokoknya banyak. Insya Allah setelah ini, agar Habib mendapatkan referensi atau pemahaman yang komplit dan lengkap, agar apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang mempertanyakan tidak dianggap sebagai fitnah atau sesuatu yang mengada-ngada dan memutarbalikkan fakta. Maka kami akan banyak menampilkan, paling tidak menyampaikan rekaman audio dari kajian-kajian habaib ba'alawi dalam menyampaikan tentang kisah-kisah atau yang kami sebut sebagai dongeng halu dan khurafat. Demikian, sudah demikian saja. Begitulah sahabat kawan karib terkini dan semuanya, dan juga untuk sahabat Habib dari Ba'alawi yang semoga semakin mendapatkan kecerdasan, semakin ditambahkan keilmuan, dan kecerdasannya oleh Allah dapat dicerahkan hatinya, dicerahkan pemikirannya. Dan khusus untuk sahabat kawan karib, silahkan dapat berpendapat, dapat menilai apa yang disampaikan oleh seorang habaib ba'alawi tersebut. Semoga dapat menambah pemahaman dan keilmuan dari kita semua, dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pemahaman umat, agar tidak tersesat, agar tidak mengalami kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Salah dan hilaf baik, minta maaf. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.